Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Hendra Febriadi pada pembelajaran sosiologi. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Tetap sehatkah? Ananda tetap jaga, Bapak mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan ya. Ketika Ananda jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa untuk bila Ananda keluar dari rumah menggunakan masker dan melaksanakan social atau physical distancing. Baik Ananda, sebelum pembelajaran kita pada hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita berlangsung dengan lancar dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Baik Ananda, pada pembelajaran kelompok sosial ini ada beberapa yang harus kita capai ya. Setelah pembelajaran ini berlangsung, peserta didik atau antum diharapkan nanti dapat yang pertama, mengemukakan pengertian dari kelompok sosial. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kelompok sosial. Dan yang ketiga, Ananda diharapkan nanti mampu mengidentifikasi syarat-syarat terjadinya kelompok sosial. Jadi Ananda ada 3 item ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik Ananda, sebelum kita masuk kepada pengertian yang pertama, pengertian dari kelompok sosial, kita coba Ananda perhatikan gambar berikut. Bagaimana Ananda? Setelah Ananda melihat gambar tadi, apakah sudah terbayang apa yang dikatakan sebagai kelompok sosial? Sudah apa belum? Nah Ananda, kalau misalnya belum, Bapak akan coba lagi memberikan pemahaman tentang bagaimana pengertian dari kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, kita akan lihat dulu pengertian kelompok sosial menurut ahli Soejono Suekamto. Nah, Soejono Suekamto mengatakan bahwa kelompok sosial adalah sebagai kesatuan manusia yang hidup bersama. Dia saling berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Itu menurut Soejono Suekamto. Kemudian yang kedua Nanda, kita akan lihat pengertian kelompok sosial menurut George Homans. Nah, apa yang dikatakan oleh George Homans mengatakan bahwa kelompok sosial sebagai sekumpulan individu
yang saling berkegiatan bersama dan saling berinteraksi, dan dia terbentuk atau secara terorganisir. Itulah beberapa contoh pengertian interaksi, pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Jadi, kelompok sosial, kalau kita simpulkan dari pendapat ahli tadi, bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling memiliki hubungan dan saling berinteraksi, ya, dia saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya ya, rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Ya, silakan dicatat ya, bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan saling memiliki. Sampai di situ bisa Anda pahami pengertian dari kelompok sosial? Kalau sudah paham, kita akan lanjut kepada poin berikutnya. Setelah Anda memahami tentang konsep atau pengertian dari kelompok sosial, maka kita akan lanjut kepada poin berikutnya. Poin berikutnya adalah syarat terbentuknya sebuah kelompok sosial. Jadi Anda, untuk terbentuknya sebuah kelompok sosial ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama adalah adanya kesadaran bagi setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Ya, maksudnya di sini ya, bagaimana seseorang menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kelompok sosial. Kita contohkan ya, Ananda sebagai warga Madrasah Mansatu Tanah Datar tentu menyadari bahwa saya adalah bagian dari warga Mansatu Tanah Datar. Itu yang dikatakan sebagai adanya kesadaran bahwa setiap anggota kelompok itu menyadari bahwa dia adalah bagian dari kelompok sosial yang bersangkutan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Ananda adalah adanya hubungan timbal balik. Nah, adanya hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Maksudnya adalah bahwa setiap anggota kelompok di dalam sebuah kelompok sosial memiliki hubungan yang timbal balik. Kita contohkan seperti kelompok sosial di Mansatu Tanah Datar. Nah, di dalam setiap anggota kelompok tentu akan terjadi hubungan timbal balik. Bisa jadi hubungan yang terjadi antara siswa dengan siswa, hubungan timbal balik antara siswa dengan guru, ya, hubungan timbal balik antara guru dengan guru. Itulah yang dikatakan dengan hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Bisa dipahami? Nah, kemudian Ananda, faktor yang ketiga adalah adanya suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan sosial di antara mereka bertambah erat. Nah, bisa jadi hubungan itu seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, bahkan itu ideologi politik yang sama. Artinya, kalau kita contohkan lagi kepada warga Mansatu Tanah Datar, ya tentu kita sama-sama memiliki nasib yang sama, kepentingan yang sama. Apa kepentingan kita? Ya, belajar. Kalau Ananda belajar, kalau guru mengajar, ya. Kemudian tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama kita? Bagaimana kita mencapai madrasah hebat, madrasah bermartabat. Dan dikatakan tujuan yang sama, ideologi yang sama. Kemudian lagi, untuk syarat terbentuknya sebuah kelompok sosial yang ketiga adalah berstruktur, berkaidah, kemudian mempunyai pola perilaku. Artinya apa? Ya, di dalam sebuah kelompok sosial ada strukturnya, ada kaidahnya, ada aturan-aturannya, ada pola perilaku.
Nah, berstruktur kalau di madrasah kita ada kepala madrasah, ada wakil kepala madrasah, ada KURTU, ada majelis guru, ada pegawai tata usaha, ada guru, ada siswa, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan sebagai sebuah struktur. Ada kaidah, ada nilai, ada norma, ya. Kemudian ada pola perilaku. Ada pola perilaku itu seperti kita di Men 1 Tanah Datar masuk madrasah jam 7.15 ya paling lambat, kemudian pulangnya jam 3.15. Itulah yang dikatakan sebagai pola perilaku. Pola perilaku itu maksudnya adalah perilaku yang sudah terpola atau yang sudah dilakukan secara berulang-ulang, ya. Itu yang dikatakan berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Kemudian lagi, ya, ciri atau syarat terbentuknya kelompok sosial selanjutnya adalah bersistem dan berproses, ya. Kita contohkan di Man 1 Tanah Datar lagi, Ananda, ya, karena ini madrasah kita, bahwa di Man 1 Tanah Datar ada sistemnya, ya, ada prosesnya. Setiap warga madrasah akan menjalani sistem itu, akan melakukan proses-proses yang ada di Man 1 Tanah Datar. Nah, itulah Ananda, ya, seperti yang Bapak katakan, syarat, ya, beberapa syarat terbentuknya sebuah kelompok sosial. Adanya kesadaran setiap anggota, kemudian adanya hubungan timbal balik antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, adanya perasaan yang sama, nasib yang sama, kepentingan, tujuan, ideologi politik yang sama, ya. Kemudian selanjutnya berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang terakhir, bersistem dan berproses. Bagaimana Ananda? Apakah Ananda sudah bisa memahami? Nah, kalau misalnya belum Ananda, silakan Ananda ajukan pertanyaan-pertanyaan di forum diskusi di classroom kita, ya. Oke Ananda, kita akan lanjut kepada poin berikutnya. Terakhir, setelah tadi kita membahas tentang konsep dari kelompok sosial atau pengertian dari kelompok sosial, ya, baik itu secara kesimpulan maupun pendapat dari para ahli. Kemudian tadi juga kita sudah membahas tentang syarat terbentuknya sebuah kelompok sosial. Nah, maka pada poin terakhir ini kita masuk kepada ciri-ciri kelompok sosial. Anda yang kami sayangi, ada beberapa ciri-ciri sebuah kelompok sosial. Yang pertama adalah merupakan kesatuan yang nyata yang dapat dibedakan dari kesatuan manusia lainnya. Artinya apa? Setiap kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat kita ini memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, yang dapat dibedakan dengan kelompok lainnya. Yang pertama. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, ciri-ciri kelompok sosial adalah memiliki struktur sosial dan pembagian tugas antar anggotanya, di mana setiap individu-individu yang menjadi anggota menjalankan status dan peranan sosialnya masing-masing. Artinya apa? Setiap anggota kelompok di sebuah kelompok sosial akan menjalankan peranannya sebagai tugasnya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kita contohkan lagi-lagi di Man 1 Tanah Datar, contohnya di situ ada beberapa anggota kelompok, contohnya guru, ya, KURTU, ya, atau tata usaha, kemudian kepala madrasah, ada siswa. Nah, di antara semuanya itu dia akan menjalankan perannya masing-masing. Siswa akan menjalankan perannya sebagai siswa, peserta didik, dia akan belajar. Kemudian guru akan menjalankan perannya sebagai guru, dia mengajar. Kemudian TU akan menjalankan tugas dan peranannya sebagai bagaimana tugasnya, ya, yang berhubungan dengan administrasi.
Itu yang dikatakan setiap anggota kelompok menjalankan tugas sesuai dengan status dan peranan sosialnya. Yang kedua, kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah setiap anggota kelompok sosial itu saling berinteraksi dan berkomunikasi. Ya, artinya ya kita semuanya harus di dalam satu kelompok sosial akan selalu melakukan interaksi, akan selalu berkomunikasi. Akan sulit rasanya jika dalam satu kelompok sosial para anggotanya tidak berinteraksi, para anggotanya tidak berkomunikasi. Nah, itu yang ciri-ciri yang ketiga. Dan selanjutnya, ciri-ciri dari kelompok sosial adalah memiliki kepentingan bersama dan norma-norma yang tegas yang mengatur perilaku setiap anggota kelompoknya. Artinya apa? Di dalam sebuah kelompok sosial ada aturan, ada nilai-nilai, ada norma-norma yang berlaku yang mengatur perilaku setiap anggota kelompoknya. Ya, kalau di madrasah kita ada tim disiplin. Nah, tim disiplin itu yang mengatur semua perilaku dari setiap anggotanya. Kemudian juga kalau untuk para guru ada juga aturannya, ada kode etik. Nah, itu yang dikatakan sebagai ciri-ciri dari sebuah kelompok sosial, ada nilai-nilai dan norma-norma yang tegas yang menjadi pedoman dalam setiap anggota kelompok untuk dipedomani dalam bertingkah laku. Itu yang beberapa ciri-ciri dari kelompok sosial. Dan Anda, itulah pembahasan kita pada hari ini. Ada 3 topik yang kita bahas. Yang pertama, konsep atau pengertian dari kelompok sosial. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah bahas tentang syarat-syarat terbentuknya sebuah kelompok sosial. Dan yang ketiga, kita baru saja membahas tentang ciri-ciri kelompok sosial. Ananda, setelah Ananda menonton video ini, silakan masuk ke dalam classroom kita masing-masing, ya. Masuk ke dalam classroom, maka di situ kita akan buka forum diskusi. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.